Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pengajian perancangan website bersama saya Supragani. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang perintah dasar HTML. Apa itu HTML? HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. Ciri utama dokumen HTML adalah adanya tag dan elemen. Tag dinyatakan dalam bentuk pembuka dan penutup dokumen, sedangkan elemen dikategorikan menjadi dua, yaitu head dan body. Ini adalah contoh struktur dokumen HTML. Oke, langsung saja kita coba. Sebelum itu silakan kalian download dulu software untuk pembuat dokumen HTML yang sudah relevan dan mudah digunakan. Itu kita menggunakan Sublime Text. Nah, sudah saya sediakan linknya, tinggal kalian download. Sudah download, kalian ekstrak. Sudah diekstrak, langsung diinstal. Install seperti biasa. Sudah selesai, terus buka dokumen serial key yang ada di situ. Kalian copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, buka Sublime Text-nya, masuk ke Help, menu Help, terus pilih Enter License, pastekan kode yang tadi sudah kita copy. Nah, terus tekan itu ya, maka Sublime Text sudah terregistrasi. Untuk membuat dokumen HTML dengan Sublime Text ini sangat mudah sekali. Kalian coba lari ke pojok sini, ada tulisan plain text, klik saja, klik sekali, pilih HTML. Nah, setelah itu masukkan tagnya, tulis HTML seperti ini, enter saja, maka strukturnya langsung dibuatkan oleh text editor ini. Makanya saya bilang text editor ini tuh sangat relevan sekali untuk bahasa HTML. Inilah struktur dasar dokumen HTML. Di title ini sudah kita buat judul web saya. Di body ini isi web saya. Untuk mengetesnya kita simpan. Kita simpan di desktop dulu. Kita beri nama latihan HTML. Tipenya sudah HTML ya, tinggal kita search ya. Oke, ini namanya latihan HTML, tipenya sudah HTML. Tinggal kita lari ke desktop, ini dia, tinggal kita open saja, klik 2 kali. Bisa kita lihat di sini, ini untuk header yang title tadi, judul web saya, munculnya di sini. Nah, terus untuk body, isinya, hasilnya muncul di sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam format penulisan dokumen HTML. Yang pertama, kita akan membuat judul dokumen. Untuk membuat judul dokumen di dalam HTML itu ada yang namanya heading. Heading itu disingkat menjadi H. Nah, ini H1 sampai H6. Kita coba dulu. Ini judul dokumen itu. Kita buat dulu H2 sama judul dokumen 2, H3, H4, H5 dan H6. Ini kita copy saja. Empat, 5, 6. Oke, kita save. Nah, terus buka browser lagi, di refresh. Nah, ini contohnya. Satu itu besarnya segini, nah 2 itu segini, 3, 4, 5, 6,
heading kecil. Nah, inilah fungsi dari headingnya. Kita bisa mengatur headingnya mau besarkan apa. Nah, ini bisa dibilang kalau di dalam pembukuan itu kan ini misalnya bab 1, ini sub babnya dan lain sebagainya. Terus untuk paragraf di dalam HTML itu menggunakan P. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya sudah mengcopy kata-kata ya di dalam Microsoft Word, jadi langsung saya pastikan saja. Contohnya seperti ini, di save, terus kita coba dan hasilnya seperti ini. Dapat kalian lihat, ini masih standar ya, belum dirapikan, belum ada kode-kode tertentu untuk merapikan, hanya adalah contoh standarnya saja. Nah, ini untuk paragraf. Jadi untuk paragraf tulisannya tidak ada bentuk-bentuk yang seperti heading tadi, ada besar kecil, semuanya sama rata gitu kan. Jarak antara satu huruf dengan huruf yang lainnya juga standar-standar saja, tidak seperti heading, ada jarak yang cukup signifikan, cukup besar. Oke. Untuk memberikan efek seperti menengahkan atau membuat dia rata kiri kanan, itu kita tinggal menambahkan kodenya di sini. Nah, contoh untuk heading kita beri atribut ini align, misalnya center, ini namanya atribut ya. Nah, P juga align, ini ATTR nya atribut, center, misalnya justify untuk rata kiri kanan. Contoh lainnya right, RIGHT. Sekarang kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Lihat judul pertama di tengah, judul kedua di kanan, dan untuk paragrafnya dia rata kiri kanan. Lihat ini, nah, rata kiri kanan. Tadi kan enggak. Terus untuk membuat alinea baru cukup menggunakan BR. Ya. Ini kita copy, kita pastikan lagi, save, kita jalankan lagi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, terus untuk membuat garis itu menggunakan HR ya. Kita pastikan lagi, kita save dan kita coba. Nah, ini garis ini menggunakan HR. Selanjutnya kita akan buat dokumen baru, klik file, new, terus jangan lupa di sini plain text diganti media HTML. Kita masukkan perintahnya HTML, enter. Ini judul latihan table dan form. Kita akan membuat latihan table dan form. Di sini kita kasih judul, satu, enter, pembuatan table. Oke, kita simpan dulu. Kita kasih nama latihan table form, ada HTML ya. Oke, sudah tersimpan. Oke, sebelum kita masuk saya jelaskan dulu. Pembuatan table di dalam HTML ini memiliki item-item atau ada tag-tag khusus yang harus dimasukkan. Karena kalau tidak sesuai, maka tabelnya tidak muncul. Nah, maka dari itu saya akan memberikan contoh, setelah itu baru saya jelaskan. Oke, yang pertama yang harus dibuat itu adalah tabelnya dulu. Nah, ini udah table dibuat, baru di head untuk judulnya. Kalau di Excel itu kan ada kolom gitu kan. Nah, di kolom itu kan biasanya di judul-judul. Nah, itu di head ini untuk judul yang kolom itu. Nah, terus di head, di body. Nah, di body ini lebih kepada isinya, baris-barisnya. Baik di dalam di head maupun di body ada
yang namanya TR. Nah, TR ini kalau di dalam Excel sama seperti kayak sel lah. Di dalam TR, kalau T head itu karena head harus ada TH. Ini untuk penjudulan, beri nama apa namanya itu di dalam kolom itu kan biasa di judul. Nah, TH ini adalah judulnya, misalnya nomor gitu kan. Terus TH lagi nama gitu kan. Terus TH lagi alamat, kontak. Biasanya aksi itu jangan lupa disimpan. Selanjutnya di T-body di dalam TR itu terdapat TD. Nah, tinggal kita isi misalnya nomor 1, copy ya lah biar nyaman ya, nama, alamat, kontak. Nah, contohnya nomor 1 nama Sukragani, alamat Hatimu, kontak ya, aksi biasanya itu ada edit atau delete, biasanya seperti inilah. Ini saya kasih contoh saja ya. Jadi karena TR ini fungsinya adalah sel, di dalam Excel itu kan untuk ke baris selanjutnya atau untuk ke sel selanjutnya, ya kita tulis lagi TR, TD lagi. Nah, begitu seterusnya. Sampai berapapun kita ingin mengisinya. Ini saya coba isi 2 ya. Nah, nomor 2 Sugeng, Jalan Diponegoro kan, telepon 08 salah 08. Nah, ini contoh ya, kita save terus kita jalankan di browser. Jangan lupa namanya latihan table form ya, latihan table form .html nya jangan sampai tinggal ya, enter. Nah, seperti ini bentuknya. Terus mengapa bentuknya seperti ini, mengapa tidak sesuai dengan ekspektasi? Ada hal yang perlu dicantumkan lagi. Kita buka dulu di sini. Nah, kita tambah atribut border. Contohnya bordernya 1. Simpan. Terus kita jalankan lagi, refresh. Nah, maka akan kotak-kotaknya akan muncul. Selanjutnya kita akan membuat form. Kita copy dulu yang ini, masukkan ke sini, kita ganti menjadi form. Untuk pembuatan form langkahnya sama, kita tinggal paste form. Nah, seperti ini. Yang namanya form itu identik terhadap input. Nah, jadi tinggal kita buat saja tagnya input. Nah, ini untuk tipe salah satunya adalah text. Untuk name ini diberi nama sesuai fungsi dari input tersebut. Contohnya, jika kita ingin menginputkan sebuah nama, berarti name-nya adalah nama. Selanjutnya ada atribut tambahan yaitu placeholder. Ini untuk menginformasikan kalau fungsi inputan ini tuh untuk apa. Contohnya seperti ini, diisi
nama lengkap. Terus selanjutnya kita beri judul. Nah, seperti ini. Simpan dulu, Ctrl S, terus masuk ke browser, di refresh. Nah, ini contohnya. Ini adalah judul dari inputan ini. Terus ini adalah inputannya. Terus diisi nama lengkap, ini adalah placeholdernya. Selanjutnya kita bikin lagi inputan dengan tipe yang lain. Input tipe tadi kan sudah teks. Nah, sekarang kita coba tipenya checkbox. Untuk name kita kasih nama CB1 saja. Terus jangan lupa dikasih judul checkbox. Di sini juga kita kasih keterangan, misalnya hobi. Simpan, terus kita refresh. Nah, ini contoh checkbox. Mengapa dia tuh lurus terus? Ya, karena kita tidak menaruh perintah untuk dia turun ke bawah. Nah, perintah untuk dia turun ke bawah kita tulis di sini, yaitu BR. Simpan, terus kita refresh, maka checkboxnya akan turun ke bawah. Jadi fungsi BR ini seperti enter ya. Oke, next. Selain checkbox ada juga yang namanya radio button. Nah, ini kita tulis BR dulu. Terus ini kita jadikan radio. Masih tetap input, cuman tipenya jadi radio. Name RD1. Terus ini misalnya jenis kelamin. Nah, simpan, kita refresh lagi. Nah, bentuknya seperti ini. Perbedaannya seperti ini. Next, ada lagi tipe nomor ya. Ini kita kasih dua lah, sama seperti nama tadi. Sama, masih input, tipenya number. Nah, name nomor. Ini BR. Di sini jangan ditulis kata-kata ya. Number ini sama kayak tipe teks. Kita pakai placeholder untuk mengasih keterangan. Diisi nomor kamu. Nah, contohnya seperti ini. Di save, tarik ke browser, di refresh lagi. Nah, maka bentuknya berbeda dengan yang ini. Kalau ini kita bisa masukkan huruf, bisa masukkan angka, bisa masukkan simbol-simbol. Kalau di number kita tidak bisa masukkan huruf, tidak bisa masukkan simbol-simbol, tapi cuman bisa masukkan angka. Selanjutnya ada yang namanya text area. Nah, ini text area. Kita kasih nama text area. Oke, di save, kita refresh. Nah, bentuknya seperti ini. Terus ada lagi yang namanya combo box atau drop down. Kita tulis drop down atau combo box. Kita buat dulu strukturnya. Select ini, terus di dalam select ini di enter ya. Nah, saya rapikan dulu. Di dalam select kita kasih name dulu, misalnya jurusan. Terus kita kasih pilihan opsi
optionnya mau apa nih, kita kasih nilai value, misalnya jurusan IPA. Terus opsi kedua PS, seperti ini, di save, lalu kita tes lagi. Nah, ini bisa dilihat auto combo box bentuknya seperti apa. Jadi masing-masing item ini beda-beda ya, dari teks, checkbox, radio, number, text area, combo box. Terus yang terakhir kita BR dulu, kita langsung saja input tipe submit. Nah, name misalnya simpan, tambah nilai simpan. Satu lagi input tipe reset, name reset, kita kasih value juga reset, simpan, Ctrl S, kita refresh. Apa yang terjadi? Jadinya seperti ini. Nah, jadi button ya, bisa diklik. Nah, tapi ini tidak aktif. Untuk mengaktifkan salah satu button ini, terutama button simpan ini, di form kita harus menambahkan sebuah metode. Nah, metodenya kita isi post, terus lain metode kita tambah action. Nah, action ini pada saat ditekan dia akan mengarah kemana? Nah, contohnya pada saat ditekan maka akan mengarah ke file latihan html.html. Untuk penjelasan post ini akan dijelaskan nanti apa itu post. Yang jelas form untuk mengaktifkan button yang ada di sini dia harus memiliki metodenya apa, terus actionnya kemana. Nah, seperti itulah. Oke, kita save, lalu kita refresh, kita coba klik ini, maka akan lari ke dokumen lain. Kita back. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini karena penjelasannya sudah cukup panjang, mulai dari apa itu HTML sampai mengenal item-item, atribut-atribut, dan juga perintah sederhana yang ada di HTML. Jadi tugas kalian adalah buat 2 buah dokumen yang sudah saya buat di dalam video ini. Kalian zip atau rar, terus kirim di e-learning. Ini adalah tugas pertama mata kuliah rancangan website. Kalau begitu saya akhiri.